lihat wajahnya. Ini wajahnya original atau KW ini? Nah, ayo ngomong. Everybody show your Pak, face. saya pakai komputer nggak ada kameranya, Pak. Saya belum mandi nggak apa, Pak? Nggak apa-apa, nanti saya mandiin. Oke. Coba. Nah, perangkatmu lengkap sekali tuh. Jangan sampai kamu nggak sukses. Lengkap. Siap, Pak. Siap. Oke. Coba apa? Begini Pak, jadi kan saya sudah beli juga Arduino-nya Pak untuk mengetes IMU-nya. Nah jadi ya setelah itu saya coba untuk dibongkar Arduino-nya, hanya saja mengalami sedikit kendala Pak dalam pengecekan datanya. Jadi terjadi sedikit gagal Pak. Dan emang saya juga belum mendapatkan codingan untuk IMU-nya Pak. Seperti itu Pak. Kau minta sama PCR apa katanya? Belum minta Pak. Kamu kalau belum minta berarti harus usaha dong. Baik Pak. Jadi jangan berhenti. Nah, kalau udah kamu coba mentok ke sana baru ngomong ke saya. Baik Pak. Jadi harus aktif ya, jangan ini. Oke, nanti juga datang. Usahakan datang biar cepat kalau nanti ada pertemuan itu besok atau lusa ya. Nanti ya kalau bisa sih kan ini kan libur ya kalian ya kan? Iya Pak. Ya harus keep online lah. Karena memang nggak tahu kapan mereka ready gitu loh, kan bisa dadakan kayak hari ini kan ini dari pagi tiba-tiba Kenny nanya kan gitu kan, ya sudah ayo kita ngobrol gitu. Jadi kadang saya lupa sama kalian, apalagi kalian nggak rajin lagi ngirim laporan kan, jadi tambah lupa saya kan. Jadi mulai sekarang nanti Josh tolong diatur sekali 2 hari kita harus ada pertemuan gini walaupun sejam atau setengah jam gitu ya, hanya sekedar dengerin sampai di mana progresnya. Oke, Josh? Baik, Pak. Oke, next. Pak, terima kasih. Halo, Pak. Ya. Saya Ifma yang ngambil data klasifikasi dari Lapas untuk progresnya sendiri. Saya udah dapetin datanya. Terus akhir-akhir ini saya masih baca-baca tentang SPM-nya. Terus tapi masih belum saya buka di MATLAB, belum saya pelajari lebih lanjut. Terus saya juga udah bikin pendahuluannya waktu itu Bapak bilang sih, baru gitu Pak. Untuk Irma SPM jangan pakai MATLAB yang di 2020 ya, atau 2000 itu ya. Iya Kamu Pak. pakai MATLAB yang versi lama, jadi yang codingan gitu loh. Jangan, kalau yang itu kan udah tinggal masukin plek keluar hasilnya gitu loh. Dan yang jeleknya hasilnya gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kita tidak bisa melihat secara detail. Oke Pak. Hyperplane ini juga nggak kelihatan. Saya lihat banyak di Google itu, tinggal kamu cari coba gitu. Ya. Oke? Baik. Untuk sementara coba sambil jalan itu paralel semua ya, untuk semua masing-masing bikin pendahuluan dulu seperti yang telah saya instruksikan. Kalau bisa untuk pertemuan besok itu aku pengen lihat masing-masing pendahuluan dari masing-masing semua ya, supaya dicicil gitu loh, jangan nanti numpuk semua. Oke? Baik Pak. Oke Pak. Oke, next. Tes, halo. Ya. Saya Lutfi Pak. Topik yang saya ambil tuh EKG komunikasi awalnya. Cuman kan kemarin saya yang nge-WhatsApp Bapak Pak, ada jurnal yang mau saya coba, yang kontrol kursi roda pakai gerakan mata. Itu kan kata Bapak ya silahkan aja coba. Nah saya progresnya baru nyoba itu sih. Kemarin kebetulan kan sensornya tuh sama kayak sensor EKG yang dipakainya. Oke, nanti untuk simulasi kayak mobil-mobilan aja bikin. Ya itu tuh terakhir saya coba masih banyak noise-nya sih Pak. Jadi yang di jurnal sama yang saya coba tuh emang belum sama gitu, belum nemu titik temunya lah kasarnya tuh gitu. Jadi belum bagus yang saya coba tuh. Iya, kan itu kan masalah filteringnya kan beda-beda kan. Iya. Nah jadi sebenarnya sekarang juga saya masih belum tahu sih Pak, apakah lanjut yang jurnal yang saya kirim ke Bapak itu atau
apa lanjut lagi yang EKG komunikasi. Kalau misalnya yang EKG komunikasi kan kemarin tuh terakhir Bapak suruh itu ya Pak hubungin yang apa orang PCR yang tahun lalu. Itu tuh saya nanya orang PCR, gak ada yang tahu Pak kalau kontaknya. Paling saya cuma tahu namanya doang Pak. Siapa namanya? Itu tuh Rahmat Ilyas Basti. Itu dia yang angkatan sekarang atau yang sebelumnya? Yang sebelumnya itu yang tahun lalu. Oke, nanti coba Jos, kau cari dulu orang itu ya. Iya baik Pak. Cari dulu sama si Rio tadi. Itu satu paket berarti itu. Jadi Pak, sekalian mau nanya juga, kalau kedepannya apakah fokusin di yang langsung EKG komunikasi aja atau tetap cobain yang itu Pak? Dia tanya dirimu, kamu suka yang mana? Kan kamu nanya, aku gini gimana coba? Saya kan izinkan. Nah, jadi kamu yang pindah ke lain hati kan, jadi jangan kamu jadi apa namanya? Jangan jadi galau gitu loh. Ya Pak. Tapi kalau misalnya, kenapa? Aku suruh kau lagi nyanyi galau nanti. Kalau misalnya saya mau lanjut yang EKG komunikasi Pak, berarti boleh kan kedepannya ya maksudnya kayak yang apa ya? Skenario awal yang kata Bapak gitu, yang kita ketemuan sama yang PCR yang tahun lalu itu, ngobrol saya dari mana startnya. Nah, ya gitu, harus begitu biar cepat. Siapa? Kalau jangan kebanyakan baca gitu, kelamaan nanti nggak jadi nanti barangnya. Siapa? Oke. Nah, untungnya di sini harusnya di situ. Kalian itu harusnya karena kan setiap pekerjaan itu yang paling bikin berat itu adalah memulai itu. Kalau dari tengah ke sana itu biasanya sudah lebih cepat. Tapi di sini kan kalian dimudahkan karena tadi ada laporan. Nah, jadi kamu kan panduannya lebih mudah. Ada contoh. Jadi mestinya ya tinggal improvisasi aja gitu loh untuk mencari inovasinya di sebelah mananya kan gitu kan. Ya, Pak. Nah, tapi kalau masing-masing diam-diam baik dan hanya googling aja tiap hari belajar terus, ya itu nggak akan jadi kalau cuma belajar terus. Ibarat kalau kamu nanam padi, kalau kamu cuma berdiri aja di pinggir nggak pernah turun ke sawah, ya nggak akan jadi padi di tanam gitu, cuma menghayal doang gitu. Gitu. Jadi bagusnya itu kamu harus langsung dulu terjun kerjakan apa yang ada, nanti teorinya nyusul. Gitu. Kadang ada kalanya kita udah bisa dulu, baru kita ngerti kenapa bisa begitu. Nah itulah yang tadi belajar dari contoh itu. Ya? Ya Pak. Oke, next. Halo Pak. Saya yang bagian IMU yang mengerjakan topik leader dan IMU untuk otomasi kursi roda. Nah, progresnya akhir-akhir ini saya sedang mempelajari yang di paper itu ada namanya robot operating systemnya Pak. Nah, di situ seperti pembuatan workspace, pembuatan package-nya dan lain sebagainya saya pelajari terlebih dahulu Pak. Nah, terus saya juga sedang mencari juga untuk spesifikasi IMU dan LiDAR yang diperlukan di package-nya itu yang seperti apa sehingga bisa cocok nanti ketika dipakaikan oleh package yang udah adanya. Mungkin yang jadi masalah sekarang tuh saya masih bingung Pak untuk mobil mini yang bakal dipakai kan itu kalau di paper tuh menggunakan kursi roda yang besar dan bisa mengangkut laptop sekaligus orangnya sekaligus ini kursi rodanya. Nah kalau misalkan pakai mobil mini itu saya bingung gimana bawa laptopnya Pak, soalnya laptop ini sendiri untuk perhitungan juga Pak, perhitungan si komputasi komputasi pemetaannya. Tadi kan udah dikasih tahu dari contoh video. Kan yang penting kan tugasnya kan kursi roda apa hubungannya, cuman motor kan yang kita butuhkan kan. Motor mutar roda, baik belokan ataupun kan sekarang kan kalau dia kursi roda kan dia untuk belok kan dia kan mutar sebelah.
Bener nggak? Bukan rodanya belok kayak mobil, bukan. Tapi kalau dia belok, rodanya yang muter satu pelan kan begitu, berhenti. Satu yang muter dia gitu yang dia cara belok kan? Nah, itu yang kamu atur ke motor ke mobil-mobilan tadi. Gimana caranya supaya sebelahnya mutar untuk belok. Nah, atau kalau kecepatan dia atau misalkan itu untuk berhenti ya bannya berhenti. Jadi kamu simulasikan dia nggak perlu harus jalan kan? Kan yang penting kan kamu dapat bagaimana mengkomunikasikan algoritma itu, software itu dia memutar rodanya gitu aja kan? Jadi tidak perlu kamu harus Iya Pak. Apa? Iya Pak. Jadi saya kan mencari-cari untuk si rangka rangka mobil mininya itu yang bisa seenggaknya itu mengangkut si laptopnya. Kenapa? Saya tanya, kenapa harus diangkut laptop? Saya tanya kamu. Kalau di kursi roda, dengar dulu. Kalau di kursi roda, kenapa laptop harus diangkut? Karena kan kursi rodanya jalan. Jadi kalau laptopnya nggak diangkut kan nanti kan keseret kabelnya. Kan begitu logikanya toh. Nah, kalau sekarang tadi kan di mobil-mobilan kan dia kan mobil-mobilannya kan nggak jalan, dia kan berhenti. Kan dikasih tadi ini loh, dikasih tiang kan. Kamu nonton nggak tadi video tadi? Nih saya putar lagi nih. Gitu loh. Jadi begini Pak, maksudnya bener Pak. Jadi kalau yang saya baca di paper itu tuh yang dipakai di kursi roda itu laptopnya untuk sekaligus pemetaannya Pak. Jadi saya rasa penting juga untuk dibawa gitu Pak. Untuk pemetaan apa nih? Kan LiDAR-nya ini untuk membuat peta yang menggunakan Google Cartographer-nya Pak. Nah sekarang gini aja, untuk simulasinya kan kamu bawa aja itu kursi roda kayak gitu, disuruh jalan gitu kan, suruh ada yang megangin untuk simulasi gitu loh. Tapi yang penting kamu konekkan dulu ke situ untuk yang penting kamu bisa jalan. Berarti kan hanya masalah akurasi nanti atau error yang gede kan. Ketika dia udah bisa komunikasi dia ke motor, ya nanti tinggal bawa kan, kita tinggal bawa aja ke lab kan. Di sana kan ada kursi roda. Tapi, siap, Pak. Tapi coba-cobanya jangan di sana gitu loh, supaya kamu tidak terlalu kos. Kamu bolak-balik ke LIPI kan kemahalan. Terserah kalau kamu mau bolak-balik ke sana juga saya izinkan. Siap. Mau tiap hari ke sana? Enggak Pak. Nah maksud saya supaya kamu bisa main-main di rumah, kamu bisa main-main malam gitu loh. Nah kamu coba untuk mensimulasikan trackingnya segala macam ya, kamu ya pindahin aja, kamu jalan bawa kan sama aja kan. Ya nanti bahwa memang hasilnya masih amburadul, yang penting dulu dia bisa komunikasi, masalah akurasi nanti baru di sana kita setting gitu loh. Oke, siap Pak. Gitu. Atau sebenarnya kan, jadi untuk mengantisipasi itu, kalau misalkan kamu mau bikin itu mobilannya jalan beneran gitu, ya. Iya Pak. Kan kamu mobilnya jalan, kamu ikutin aja bawa laptopnya kan sama aja kan? Mungkin dicoba dulu kali ya Pak nanti. Nah gitu, intinya segitu saja gitu. Oke? Oke Pak. Siap Pak. Oke. Next deh. Siapa berikutnya? Ya Pak. Oke. Perkenalkan saya Steven dari topik IMU juga Pak. Makin cantik aja kamu. Makasih Pak. Untuk IMU saya itu menggunakan integrasi GPRS Pak. Oke. Untuk modul GPRS sudah saya dapatkan. Cuma belum bisa saya sambungkan karena tidak memiliki dioda yang tepat. Besok saya cari. Kemudian untuk IMU juga sudah saya dapatkan. IMU MPU 9250, dan untuk sekarang kendala yang saya dapatkan adalah untuk kalibrasinya Pak. Soal codingan open source-nya kurang baik Pak. Jadi saya lagi cari yang lebih bagus lagi Pak. Nah, coba tanya yang pengguna IMU yang PCR. Belum saya tanyakan Pak. Sekarang saya itu. Coba nanti tanya. Baik Pak. Tinggal tanya aja nanti si Jos, siapa si IMU dari PCR gitu, biar gampang.
Atau besok atau lusa kamu hadir. Oke, Pak. Jangan kelamaan di situ gitu loh. Jadi itu yang, nah, atau mungkin kalau misalkan ada yang hal-hal seperti itu buat semua ya. Kalau ada yang sifatnya dia waiting list gitu kan, silahkan dulu kerja di pendahuluan gitu loh, atau itu dikerjakan dulu sambil jalan, atau kamu tadi jadi dilokalisasi masalahnya. Anggap aja dulu itu sudah ada gitu. Kamu bikin codingannya gitu loh. Ya dengan apa aja gitu loh. Supaya nanti tinggal switch gitu kan. Jadi tidak nunggu semua gitu loh. Intinya sih kerjain apa dulu yang bisa gitu. Baik, Pak. Sambil nunggu yang lainnya. Oke? Oke. Nah, jadi semua yang tadi yang beli bahan itu segala macam itu nanti bondnya dikirim ke Jos, ya. Nanti kalau bisa dikolektif aja nanti kalau memang kan masing-masing kan beli itu dikolektif nanti saya kirim ke satu orang aja sekaligus, nanti kami bagi-bagi situ, ya. Pak, izin bertanya, Pak. Itu sebentar. Itu semua nanti alat itu semua ditinggalkan di lab. Tidak boleh dibawa pulang. Jadi makanya kita biayai untuk semua kebutuhannya. Ya. Oh, paham? Oke. Ya, next. Udah selesai, Pak. Kalau habis? Ya, udah selesai. Oke, mantap. Ada lagi yang mau bertanya? Mau memastikan, Pak, jadi untuk pertemuan berikutnya kapan, Pak, yang tadi membahas pendahuluan tadi? Paling lambat hari Senin, tapi ya kayaknya sih Senin deh. Karena besok kan mungkin dengan PCR kalau nggak Jumat kan gitu. Sabtu Minggu saya ada acara, jadi nggak akan bisa. Gitu. Paling mungkin Senin pagi atau Senin sore malam kayak gini gitu. Saya kira gitu aja. Kalau yang untuk yang dengan PCR itu yang hanya yang terlibat di bidang yang sesuai aja? Ya, atau? Ya, yang kira-kira tadi. Jadi jangan nanti menurut saya kan nggak hafal semua ya. Jangan nanti ketika berikutnya yang ada pertanyaan kayak tadi kan yang berkaitan dengan yang ada kaitannya dengan PCR gitu. Kayak ini kan nggak ada hubungan. Gitu. Nah, jadi kalau itu ya kalau mau ikut silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi yang khususnya yang ada berkaitan itu dia harus datang, karena nanti besok jangan nanya, gitu kan? Jangan nanya ini nggak tahu atau bagaimana gitu loh. Karena besok kan bisa saya suruh mereka coba demoin ininya segala macam gitu loh. Nah, ya. Kalau ke kamu kan nanti kan kamu hubungin kan bisa dia nggak jawab, tapi kalau ke saya kan nggak bisa begitu. Ya, Pak. Oke. Baik, Pak. Nah, maksud saya dimanfaatkan momen itu. Jadi kalau setelah misalkan besok anggap sekarang besok pertemuan. Nah, kalau kamu nanya ke saya hari Jumat nanti atau setelah pertemuan tanya saya, udah beda lagi urusannya. Selain saya mungkin belum tentu bisa jawab, kesananya juga mungkin dihubungin juga karena masing-masing kan punya alasan tertentu untuk menjawab tidak menjawab pun begitu. Dan akan beda. Coba hubungin lagi nanti kusuruh hubungin. Dia nggak jawab lagi, repot lagi kalian gitu. Jadi supaya cepat tadi dicari irisannya aja kan, karena mereka juga saya kan minta pertanggungjawaban. Tapi sekaligus sebenarnya pertemuan itu tujuan saya adalah mentransfer apa yang mereka kerjakan ke kalian. Tujuannya di situ. Nah, gitu. Jadi itu memang mekanismenya begitu. Mereka juga sama dulu. Saya hubungkan dulu kayak yang ada yang orang-orang yang itu mereka juga diajari. Jadi hal yang sama kalian juga harus diajari. Besok juga kalian sama, ada PKL yang baru, hubungi kalian itu nanti kamu harus ready gitu loh. Hal yang sama kan terjadi kan? Nah, kalau kalian nggak jawab nanti kusuruh mahasiswa yang hubungin kamu, nggak jawab, ya kucari kamu, nggak dapat kucari dosenmu gitu loh. Nah, intinya sih begitu. Tapi harusnya sih nggak usah begitu kan, kooperatif aja kan, intinya kan bukan apa-apa kan, nggak salah. Karena memang ilmu itu bukan untuk disimpan, tapi kan kita harus bagi untuk everybody untuk dikembangkan gitu loh. Ilmu itu harus dikembangkan, jangan disimpan-simpan. Nah, karena prinsipnya
kamu diajari, dia juga tambah pintar. Kamu juga besok ngajarin yang lain, juga kamu tambah pintar gitu. Oke? Oke Pak, terima kasih Pak. Nah, ya jadi ingat ya, tadi pendahuluan tolong segera dikerjakan di sela-sela ini. Harus bisa multitasking, jangan kerjain satu-satu. Kan nggak mungkin kamu tiap saat kamu coding terus kan gitu kan, mumet juga kepala kan begitu. Nah, sambil untuk ngeredain aktivitas neuronnya supaya tidak terlalu tegang, nah, kerjain dulu pendahuluan. Jangan nonton TV sebentar aja, gitu ya. Pak. Oke. Pak Arjan. Ya. Izin tanya lagi Pak. Kalau besok tuh PCR semua bagian Pak, termasuk ada yang EKG juga nggak? Semua aku suruh datang. Ya, dan bahkan nanti mungkin yang EKG yang sebelumnya juga saya suruh datang besok. Kalau mudah-mudahan itu, karena mereka kan sebenarnya kan udah selesai, tapi masih ada gantung sebenarnya, masih ada gantung laporannya. Sama satu lagi Pak, mau nanya yang EKG komunikasi, kalau dari PCR yang sekarang tuh namanya Andika bukan? Iya kali, tapi sebenarnya gini, saya memang khusus untuk komunikasi, kalau classifier, back end, sama front end itu mungkin saya masih paham. Tapi kalau komunikasi memang saya juga kurang menguasai. Dan kebetulan anak PCR juga kayaknya sih gagu juga gitu loh. Nah, saya nggak terlalu yakin gitu loh yang ininya. Bahkan yang front end, back end di sana juga kayaknya sih Tenyaho juga kulihat gitu. Nah, tapi kalau classifiernya sih kayaknya bisa. Nah, makanya jadi ya, tapi coba aja dulu kita lihat besok gitu. Artinya kalau saya nggak tahu apa mereka ada progres. Karena udah lebih seminggu nggak komunikasi, saya nggak tahu. Tapi yang terakhir itu masih pendahuluan itu yang khusus untuk yang EKG itu. Nah, yang udah ada progres itu yang saya bimbing itu tadi yang berhubungan dengan EEG itu. Baik Pak, Oke. terima kasih. Oke. Ya, jadi mungkin juga kalau memang kira-kira nanti di situ agak mampet, coba kamu putusin 1 hari 2 hari ini. Ya, kalau memang supaya kira-kira kamu juga agak susah di situ, ya kita switch yang lain. Makanya tadi kemarin kamu bilang ini ada ini, ya silakan coba, aku bilang kan. Jadi artinya sekarang gini, kita tidak ada tugas harus menyelesaikan ini, nggak ada. Intinya sih yang mana aja di antara yang kita tawarkan itu yang kamu bisa kira-kira bisa bikin pengembangan, ya kita support gitu loh. Jadi tidak ada harus komunikasi, enggak. Ya nanti akan ada orang ngerjain itu gitu loh. Jadi kamu juga silahkan pikirkan gitu loh. Karena saya juga nggak bisa maksa kamu situ, sementara saya juga nggak bisa masuk terlalu jauh gitu loh. Harapan saya tadinya sih, tapi nggak tahu nanti kalau front end back end mungkin bisa disupport sama ini si Berlin. Kayaknya orang komunikasi itu kayaknya sih nggak ada di sini yang bisa saya garansi gitu loh, bisa akan bantu banyak gitu. Harapan saya ada orang, memang kamu udah punya background di situ. Nah, jadi ya akan lebih bagus kan begitu. Oke, ada yang lain? Atau Lutfi ada tambahan lagi pertanyaan? Oh, suka ada bonus pertanyaan. Udah Pak, cukup Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain? Pak, izin tanya Pak. Oke. Kalau dari image processing selain dari PCR, yang dari LIPI-nya ada nggak Pak? Ya, apa? Kamu mau nanya apanya? Ini Pak buat bimbing kayak misalnya saya kalau pengen nanya-nanya gitu Pak, kan kalau misal dari PCR-nya lama untuk merespon, misal langsung dari LIPI-nya itu ada nggak Pak orang yang bisa membimbing buat image processing? Ya tanya saya aja. Kamu mau nanya apa? Oh, ya nanti kalau misalnya ada pertanyaan gitu Pak. Tapi intinya segini, kamu udah baca laporannya anak Maranatha belum? Udah Pak, udah baca yang dari Maranatha.
Nah, codingannya Maranatha udah kau terima belum? Oh, yang dari Maranatha belum Pak, baru yang dari PCR doang. Nah, coba nanti codingannya coba minta ke Bu Esti. Kemarin sih kayaknya sudah aku share. Atau nanti kalau nggak ada nanti coba aku cek masih minta di mana. Tapi coba minta Bu Esti. Ya, Pak, makasih ya Pak. Ya. Sama Oke. kelas 2-nya 3 tahun. Siapa lagi? Ada lagi? Cukup? Cukup Pak nomor IG. Okay. Yeah, have a nice dream and enjoy your developing technology, okay? Pak. Okay, ya, sampai jumpa. Oke, yuk. Satu lagi. Ini saya menemukan, ini kalian tidak setiap hari bikin laporan progres. Ini Josh, tolong didata yang tidak bikin laporan ya. Nanti yang tidak bikin laporan, kalau kamu nanti di ujung mentok, nah, ketemu di situ kita. Kalau kamu tidak bikin laporan, tidak rajin bikin laporan dan di ujung kamu lancar, it doesn't matter. Tapi ketika kamu tidak bikin laporan dan di ujung kamu keteteran, oh itu tidak ada ampun itu. Langsung di extended kamu nanti di sini. Ya. Oke. Jadi Jadi saya pengen gitu loh. Artinya kenapa saya minta laporan tiap hari? Aku pengen memastikan kalau itu nanti ternyata memang tidak bisa, itu karena memang tidak bisa. Bukan karena kamu tidak mengerjakan. Kan itu. Tapi kalau kamu tidak bikin laporan nanti hasil tidak maksimum, itu karena kamu tidak mengerjakan. Bukan karena tidak bisa. Kalau tidak bisa kan kita cari solusi. Tapi kalau karena kamu tidak mengerjakan, nah itu ceritanya berbeda. Oke? Oke, Pak. Siap. Oke, Pak. Nah, jadi laporanmu itu adalah itu membantu kamu nanti di ujung. Gitu loh. Saya tidak mempersoalkan kamu bikin laporan, saya pengen lihatnya hasil akhirnya. Nah, gitu. Jadi yang merasa yakin boleh, tapi kalau enggak ya supaya kita bisa berdamai nanti di ujung gitu loh. Bagaimana caranya ya? Please follow the rule. Oke? Ya. Izin Pak, 2 hari sekali cukup Pak laporannya? Hah? 2 hari sekali laporan. Nah, nanti kamu jadi kerjanya sekali 2 hari. Oh ya Pak, baik Pak. Setiap hari Pak. Nah, kan gitu kan. Karena kan aku kan pengen memastikan, kan tidak mungkin kamu membuat laporan yang sama tiap hari, kan gitu. Karena Oke, Pak. Sedangkan keledai aja tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali. Nah, jadi aku pengen juga kamu jangan sampai membuat laporan yang sama 2 kali setiap hari, kan gitu. Jadi pokoknya harus ada perbedaan. Jadi intinya saya pengen memastikan setiap hari kamu memikirkan pekerjaanmu gitu. Oke? Ya, Pak. Ya, sampai jumpa ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Ini monumen.